Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Walaupun masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Kita juga harus banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali belajar di kelas bersama teman-teman kita dan bersama guru-guru kita. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Agar siswa dapat membedakan hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Agar siswa mampu menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, perhatikan gambar berikut. Kambing, ular, dan ayam. Dari ketiga gambar hewan ini, coba kalian sebutkan cara berkembang biak hewan di samping. Ya, betul sekali. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan ular berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ya, salah satu cara makhluk hidup untuk bertahan hidup adalah dengan cara berkembang biak. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. 1. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur. 2. Perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Dan 3. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama adalah perkembangbiakan dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Kenapa disebut ovipar? Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Sel telur dihasilkan oleh hewan betina, sedangkan sel sperma dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, setelah bertelur, maka induk akan mengarami telur tersebut dalam beberapa waktu sampai telur tersebut menetas. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan ovipar terjadi di luar tubuh induknya. Embrio hewan ovipar akan dilindungi dengan cangkang telur. Dan telur yang dikeluarkan oleh hewan ovipar dilengkapi dengan kuning telur atau disebut yolk. Fungsi dari kuning telur tersebut adalah dijadikan sebagai cadangan makanan untuk embrio yang tumbuh di dalam telur tersebut. Embrio yang tumbuh sempurna akan menetas dan keluar dari cangkang telur menjadi individu baru yang sejenis. Contoh hewan bertelur atau ovipar. Yang pertama ada ikan. Ya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kemudian ada serangga dan ada ayam, ada katak, dan juga ada buaya. Nah, untuk ciri-ciri hewan bertelur
Coba kita perhatikan dan amati gambar contoh hewan bertelur pada gambar di samping. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali. Hewan bertelur tidak mengalami masa mengandung. Kemudian, hewan bertelur itu tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Seperti kita tahu, hewan yang bertelur tidak ada yang menyusui anaknya. Yang keempat, tubuh ditumbuhi bulu. Nah, ini kita dapat lihat pada ayam. Tubuh ayam ditumbuhi dengan bulu. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki daun telinga. Dari ikan, ayam, serangga, buaya, dan katak, semuanya tidak ada yang memiliki daun telinga. Setelah hewan yang bertelur, kemudian perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Tentunya perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan bertelur itu berbeda ya. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ini disebut dengan vivipar. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Namun, telur yang dihasilkan tidak berbentuk cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak dilakukan oleh mamalia atau hewan menyusui. Hewan yang berkembang biak secara vivipar pertama kali akan melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dari hasil pembuahan tersebut akan membentuk sigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio selanjutnya akan mengalami penyempurnaan bentuk fisik di dalam rahim induk dalam bentuk janin sampai pada saatnya dilahirkan. Pertumbuhan janin pada hewan vivipar cenderung lambat, berbeda dengan pertumbuhan janin hewan ovipar. Nah, mari kita lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, di sini ada kerbau, kemudian kijang. Nah, kemudian apa ini? Ya, betul, ini kucing. Kemudian kuda, dan selanjutnya ada anjing. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan tentunya mempunyai ciri-ciri khusus. Apa coba? Ayo kita amati dari gambar contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada yang sudah tahu? Ya, betul. 1. Menyusui anaknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu melakukan proses penyusui pada anaknya. Kemudian memiliki daun telinga. Jika hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar itu tidak memiliki daun telinga, maka hewan yang berkembang biak dengan vivipar ini memiliki daun telinga. 3. Tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Kita lihat dari kerbau, kijang, kucing, kuda, sampai anjing, semuanya memiliki bulu atau rambut di seluruh tubuhnya. 4. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Hewan ovipar mengandung anak
di dalam rahimnya selama beberapa waktu, baru kemudian anak tersebut dilahirkan. Yang kelima, mempunyai kelenjar susu. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif, yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dan bertelur dan melahirkan. Selain berkembangbiak dengan cara bertelur atau beranak, hewan juga dapat berkembangbiak melalui perpaduan kedua cara tersebut, yaitu dengan bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Telur yang sudah dibuahi menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Hewan tersebut tampak seolah-olah melahirkan anak, tetapi sebenarnya hewan tersebut mengandung calon anaknya dalam bentuk telur. Ya, berbeda dengan cara perkembangbiakan sebelumnya, untuk hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan, sebelum anaknya dilahirkan, maka induk tersebut sebenarnya sedang mengarami telur di dalam perutnya. Setelah menetas, barulah kemudian hewan tersebut keluar dari tubuh induknya. Nah, contoh hewan melahirkan dan bertelur atau ovovivipar. Ada hiu. Hiu juga berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian beberapa jenis ular dan beberapa jenis kadal. Ciri-ciri hewan melahirkan. Mari kita kembali amati contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada yang sudah bisa menyebutkan? Ya, untuk hewan yang bertelur dan melahirkan, ciri-cirinya: 1. Telur menetas di dalam tubuh induknya. Kalau hewan ovipar, telur menetas di luar tubuh induknya. Namun hewan ovovivipar, telur menetas di dalam tubuh induknya. 2. Anak hewan dikeluarkan dengan cara melahirkan. 3. Cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Secara fisik, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada secara bertelur atau ovipar, ada vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Sekarang mari kita berlatih. Kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulislah di buku catatanmu. Tulisan tersebut harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu juga dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Setelah itu, kumpulkan tugasmu kepada bapak ibu gurumu. Buatlah seperti pada gambar yang Pak Guru tunjukkan ini ya. Ya, setelah itu Pak Guru ada bacaan dengan judul ayam. Perhatikan dan dengarkan bacaan yang akan Pak Guru bacakan. Ayam.
Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Nah, dari bacaan tadi, ayo kita coba berlatih. Buatlah tabel seperti gambar di samping. Kalian gambar tabel tersebut di buku kamu. Kemudian tuliskan kalimat utama dan bagasan pokok setiap paragraf dari teks yang telah Pak Guru bacakan. Nah, selamat mengerjakan. Kemudian tugas-tugas tadi silakan dicatat di buku kamu, kemudian diserahkan atau dilaporkan kepada guru kelas kalian. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.